Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan yang baru lulus dari LPTK. Berikut akan saya sampaikan kabar gembira bagi putra-putri lulusan terbaik LPTK, bahwasanya Kemendikbud sudah membuka pendaftaran untuk PPG Prajabatan, yang mana ya syaratnya kita akan bahas di sini, sekaligus juga kelebihannya dan link-link soal untuk tes substantifnya. Namun sebelumnya, kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di 1 Juni semalam, Bapak Ibu sekalian, ini ada keluar surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, nomornya ini adalah 2518, terkait dengan undangan untuk seleksi pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2022. Bagian A disebutkan persyaratannya adalah warga negara Indonesia, belum mengajar dengan tidak terdaftar di Dapodi. Kemudian bagian 3 berusia paling tinggi 32 tahun di 31 Desember nanti, memiliki ijazah kualifikasi S1 atau D4 ya, ini sesuai dengan database unit penyetaraan ijazah. Kemudian yang kelima, ini yang menjadi catatan khususnya, memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,0. 678 ini surat keterangan jasmani berkelakuan babi, bebas narkoba, itu nanti dilengkapi setelah lapor diri, artinya setelah lulus dulu. Lalu fakta integritas dan mengikuti tahapan seleksi, yakni administrasi, substansif, dan wawancara. Substansif nanti kita akan bahas di bawah. Lalu untuk kuotanya di tahun ini diberikan, ini adalah 40.000 mahasiswa. Dengan bidang studi, guru kelas SD, Bahasa Indonesia Matematika, guru kelas TK, Pendidikan Luar Biasa, Penjas, Bahasa Inggris, IPS, IPA, kemudian PKN, lalu sejarah, ekonomi, biologi, kimia, fisika. Inilah kualifikasi yang dibuka oleh pemerintah. Lalu bagian C, mata perkuliahan. D, mata perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Ini ditanggung oleh pemerintah selama 2 semester dengan biaya per semesternya 8,5 juta. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan beasiswa selama 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat pendidik 17 juta ya. Ini. Yang berikut bagian D, tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi ini Bapak Ibu sekalian dibagi atas 3. Tahap 1, seleksi administrasi, yaitu proses penyeleksian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi SIM PKB. Jadi nanti Bapak Ibu mendaftar di sana, kita akan lihat di bawah nanti. Kedua, tes substansif meliputi penguasaan bidang, kemudian tes kemampuan dasar literasi dan numerasi ya. Ini kalau kita lihat ini sama seperti kemampuan matematika dasar yang dilakukan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi TUK yang ditunjuk. Kemudian tekniknya menggunakan aplikasi chat ANBK. Yang berikut, setelah mengikuti tahap kedua dan dinyatakan lulus, Bapak Ibu akan disertakan dalam tahap 3 tes wawancara. Ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa, baik profesionalnya maupun personalnya. Ini dilakukan secara daring atau online melalui platform virtual meeting. Nah, catatan khusus di sini untuk tahapan seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap, tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini catatannya. Biaya untuk pendaftaran tahap 1 dan 2 dikenakan Rp200.000 per calon mahasiswa. Bagian E-nya, Bapak Ibu sekalian, tata cara pendaftaran. Sistem pendaftaran sudah dibuka sejak semalam 1 Juni jam 8 malam. Yang mana tata caranya: 1, calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email. Yang kedua, calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman https://ppg.kemendikbud.go.id. Cukup nanti Bapak Ibu ketikkan aja di Google Search ppg.kemendikbud.go.id. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke portal ini. Kemudian di sana ada pilihannya daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Ikuti apa yang diminta di sana. Kemudian yang ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini, data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A 1-3. Ini catatan cara pendaftarannya. Lalu yang keempat, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB menggunakan username dan password. Jadi setelah selesai mendaftar, Bapak Ibu harus simpan itu username dan password yang diberikan. Nanti ini dikirim melalui email. Setelah itu maka klik SIM PKB, Bapak Ibu bisa masuk ke sana. Kemudian lengkapi biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung lainnya, pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring. Lalu di sana ada mengisi pertanyaan esai yang harus Bapak Ibu jawab. Kemudian mengunggah dokumen. Nah, masing-masing ini nanti ada disediakan di portal
total pilihannya. Foto terbaru berpakaian formal berkemeja putih dan berdasi ya, wajib berdasi. Kemudian latar belakangnya warna biru, ukuran maksimal 1 mega. Fakta integritas, ini Bapak Ibu bisa download, banyak ini disediakan di internet. Kemudian bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah, ini khusus yang luar negeri. Yang kelima, verifikasi data IPK dan linearitas program studi dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem. Dan jika dinyatakan valid, maka wajib mengisi pertanyaan esai pada angka 4 poin F. Jika tidak linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Ini tadi ada F, mengisi pertanyaan esai. Jadi harus selesai dulu baru menjawab pertanyaan itu. Nomor 6, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Kalau tidak, maka tidak perlu melakukan pembayaran ya. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi untuk tes substantif. Lalu yang ketujuh, calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB. Semua sekarang ini menggunakan SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Pada masa cetak kartu tes, pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti ujian. Kedelapan, mahasiswa mengikuti tes. Lalu kesembilan, pengumuman hasil tes substansi dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian 10, calon mahasiswa dapat mendapat informasi jadwal tes wawancara apabila dinyatakan lulus di tes substantif ya. Kemudian calon mahasiswa mengikuti wawancara secara daring. Lalu yang ke-12, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat juga di SIM PKB akun pendaftaran masing-masing. Ke-13, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan PPG yang dipilih. Lalu yang ke-14, calon mahasiswa mengkonfirmasi kesediaan mengikutinya. Ini ada jadwal konfirmasinya. Lalu ke-15, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka. Tadi ada bidang studinya di atas. Ini adalah jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pendaftaran seleksi calonnya dimulai 1 sampai 30 Juni ini. Kemudian luar negeri 1 sampai 25 Juni. Ada webinar nanti ya, tata cara pendaftaran yang dilakukan oleh Kemendikbud itu 6 Juni. Lalu masa pembayaran pembiayaan pendaftaran itu 20 sampai 30 Juni. Ini langsung berarti diverifikasi ya. Pengumuman seleksi itu adalah 6 Juli. Ke-6, cetak kartu itu 6 sampai 10 Juli. Lalu pelaksanaan tes substantif itu adalah 11 sampai 19 Juli. Lulusannya itu dinyatakan di 12 Agustus. Lalu pengumuman jadwal wawancara itu yang pertama 15 sampai 17. Pelaksanaan tes wawancaranya 18 sampai 27 dan pengumumannya di 1 September. Setelah dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu akan konfirmasi kesediaan di 2 sampai 4 September. Pengumuman jadwal wawancara 2 di 6 sampai 7 September. Lalu pelaksanaan tes wawancara 2 di 8 sampai 13 September. Pengumuman hasilnya di 16 September. Lalu konfirmasi kesediaan untuk tahap 2 itu adalah di 19 sampai 21 September. Lalu konfirmasi kesediaan mengikuti PPG untuk tahap 2 itu 19 sampai 21 September. Penetapan mahasiswanya di 23 September 2022. Lapor diri ini di 23 sampai 30 September untuk tahap 2 ya. Dan orientasi mahasiswa akan dilakukan di 3 Oktober serta awal perkuliahan PPG di 4 Oktober. Jadi di sini sudah dimulai perkuliahan sehingga Bapak Ibu sekalian ya lulusnya ini nanti di Oktober 2023 atau November 2023 sehingga di awal tahun 2024 apabila Bapak Ibu nanti mengajar itu sertifikat sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ada ketentuannya di sini dibuat calon mahasiswa diharapkan memberikan data yang benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dinyatakan didiskualifikasi. Lalu Ditjen GTK hanya akan memproses data calon mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data. Ini ya. Yang ketiga, seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh mahasiswa. Keempat, setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan dapat diakses. Ini informasinya dapat dibuka di ppg.kemendikbud.go.id. Segala kerugian akibat klien tidak mengikuti ketentuan menjadi tanggung jawab calon mahasiswa. Lalu keputusan terkait hasil seleksi ditetapkan oleh Ditjen secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini ditetapkan di 1 Juni oleh Pak Iwan Sahril ya, Dirjen GTK. Untuk persiapan setelah Bapak Ibu nanti mengikuti pendaftaran ini adalah tes substansi. Bapak Ibu sekalian bisa lihat soal-soal untuk tes substansi profesional bidang keilmuan di channel ini. Bapak Ibu bisa buka di playlist. Di sini kita sediakan soal-soal yang berkaitan dengan jurusan Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.